kembali lagi dengan saya dengan pembahasan algoritma juga. Nah, kali ini saya akan membahas juga salah satu algoritma yang cukup menarik, yaitu round robin. Nah, ini. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke materi, nah apa itu round robin? Mungkin dari beberapa orang kita sudah ada yang tahu mungkin dengan nama round robin, seperti di pertandingan bola saja ada yang namanya kan round robin gitu. Nah, adapun mungkin yang mungkin berpikiran, bang, round robin itu siapanya Robin Hood. Nah, oke, di sini mereka berdua nggak ada hubungannya dengan algoritma round robin di penjadwalan ini. Oke, nggak ada sangkut pautnya kamu. Oke, lanjut ke materi. Nah, round robin. Nah, round robin ini salah satu algoritma yang menerapkan strategi primitif. Nah, kalau kemarin kita kan udah bahas, kita singgung tuh non primitif, ya kan? Non primitif tuh di MFK ada. Nah, non primitif adalah jika suatu proses dia tidak akan bisa berhenti, dia tidak akan bisa ke proses lain sebelum proses dia berhenti atau ke waktu tunggu wait time. Nah, kalau di yang primitif ini dia tuh bisa pindah ke proses lain gitu, tidak perlu tunggu waktu gitu lah ya. Mungkin garis besarnya seperti itu ya. Jika kalian ingin lebih jelas dan lebih tahu, mungkin ada di Google. Oke, nah round robin ini merupakan metode yang cara kerjanya berupa penjadwalan yang membagi setiap proses menjadi porsi waktu yang sama nih. Nah, proses yang mempunyai waktu proses terpendek akan lebih cepat selesai daripada proses yang mempunyai waktu proses yang lama. Lalu adapun semua proses tidak ada yang diprioritaskan dan diberi waktu pemrosesan berupa quantum time atau time slice dalam proses itu berjalan. Apabila quantum time atau time slice tadi belum habis dan menunggu selesainya operasi input output, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain untuk sementara. Nah, round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing. Time sharing berguna untuk meningkatkan waktu respon. Dalam proses pembaruan, waiting time pada round robin tidak optimal, namun waktu respon pembaruan rata-rata lebih baik. Oke, untuk ketentuan algoritma round robin ada 3 nih ketentuan. Yang pertama, jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan memproses dialihkan ke proses lain. Oke, yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi input output, maka proses menjadi blok dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Yang terakhir, ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan proses akan dialihkan ke pemrosesan lainnya. Itu untuk ketentuan. Nah, kita ke contoh nih. Oke. Mungkin contohnya agak aneh nih gambarnya. Yang pertama mungkin ada P1 dan P2 untuk pemrosesan. Nah, waktu kedatangannya untuk P1 adalah 0 dan P2 adalah 1. Tapi burst time-nya yang P1 ada 5, yang P2 ada 3 dengan quantum time 2. Oke, sebagai contoh kita buat diagram dulu. Nah, diagramnya nih ya. Pertama P1. Nah, P1 dia kedatangannya 0. Nah, kan dia datang dari 0 sini nih. Tapi quantum time-nya 2, di mana berarti dia harus mau nggak mau diam di 2 ini karena emang quantum time-nya 2. Lalu waktu kedatangan P2 itu 1, berarti datang di sini dong. Nah, tapi di diagram dia datang dimulai dari 2 dan selesai di 4. Nah, kenapa nih nggak 1? Karena memang dia menunggu 1 detik, karena memang pada saat pemrosesan P1 datang duluan dari 0 dan kuantumnya 2, maka dari itu dia dari 0 sampai 2 dulu. Setelah itu bahkan dilanjut oleh P2. Nah, begitupun yang P1 kembali lagi setelah P2 selesai dengan quantum time 2 detik ini, harus kembali ke pemrosesan si P1 karena P1 belum beres karena burst time-nya ada 5 nih. Nah, lanjut. Jadi sampai di 6. Ada di 6 nih dianya di P1 ini ya. P1 ada di 6 karena belum beres. Nah, seperti biasa quantum time-nya adalah 2, maka jadi itu dia ada di 6. Nah, tapi kita lihat P2 pun belum beres karena burst time-nya ada 3, sedangkan di sini baru ada 2. Maka dari itu kita pasang satu lagi di sini dari detik 6 ke 7. Ya kan? Nah, di sini
P2 beres nih, meskipun beres tapi quantime 2 tapi hanya menyisakan 1, makanya itu P2 beres dan kita bisa melanjutkan ke P1 lagi. P1 beres. Nah, sekarang kita cari waiting time-nya nih. Waiting time P1 adalah 3. Kenapa? Karena kita lihat ketika P1 ada di sini, dia menunggu selama ini nih. Dia menunggu di sini selama 2 detik. Lalu dia pun menunggu di daerah sini sekitar 1 detik. Otomatis P1 waiting time-nya adalah 3. Oke. Lanjut ke P2. P2 pun bagaimana nih? P2 adalah waiting time-nya 3. Kenapa nih? 3 nih. Karena kita lihat di sini dia datang dari 1 nih. Nah, datang dari 1 sini. Dia ke sini sekitar menunggu waktu 1 detik, ya kan? Nah, dari sini nih, dari sini ke sini dia menunggu sekitar 2 detik. Otomatis waiting time yang dia punya adalah 3, yaitu 1 tambah 2. Dengan begitu, rata-rata yang kita dapatkan atau average yaitu sekitar ada 3 detik untuk seluruh waiting time-nya. Lanjut ke around time. Nah, around time ini P1 adalah 8. Kenapa nih? Karena emang diakhiri oleh 8 dia untuk around time P1. Untuk P2 dia diakhiri 7, tapi ingat kembali karena kedatangannya dari 1, otomatis 7 dikurangi 1 ini. Kalau P1 kan dia datang dari 0 itu, akhir 8, otomatis nggak ada kurang atau tambahnya. Kalau misalkan P2 karena dia datang dari 1 diakhiri dengan 7, otomatis 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Lalu average-nya didapatkan adalah 7 untuk pemrosesan contoh ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari contoh sebelumnya nih didapat bahwasannya waktu datang merupakan waktu awal aplikasi dijadwalkan. Nah, yang kedua, burst time merupakan alokasi lama waktu eksekusi yang telah dialokasikan kepada masing-masing proses sejak proses itu dibuat. Lalu, waktu aplikasi berjalan atau aksesnya. Yang ketiga, waktu mulai merupakan waktu perjalanan aplikasi atau waktu awal update aplikasi. Nah, yang keempat, waktu selesai merupakan waktu menunggu update dari aplikasi sebelumnya. Nah, lalu yang kelima adalah turnaround time atau merupakan total waktu aplikasi berjalan. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah quantum time, adalah batasan waktu proses ke proses lainnya. Oke, mungkin untuk yang round robin hanya segitu ya. Cukup menarik emang algoritma ini karena namanya pun round robin gitu. Seperti tidak aneh lah untuk beberapa orang. Cukup menarik dan dari penjelasan saya saya rangkum sedemikian rupa untuk mudah dipahami, padat dan jelas. Mungkin jika memang tidak ada yang tidak terlalu dijelaskan, mohon maaf. Kalian mungkin bisa mencarinya dan mohon maaf bila ada kesalahan saja lah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya. Oke, thanks.